Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah Kota Batu. Nah, siapa di sini orang Batu? Salam kenal ya dari Mimin Imut hehe. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini. Kota Batu berada di sekitar 15 km sebelah barat Kota Malang dan berada di jalur Malang Kediri dan Malang Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara. Sementara di sebelah timur, selatan, dan barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Kota Batu memiliki wilayah seluas 197,087 km persegi yang dibagi dalam 3 wilayah, Kecamatan Bumiaji, Batu, Junrejo 4 kelurahan, dan 19 desa, dengan jumlah penduduk 168.155 jiwa. Kota Batu yang terletak 800 meter di atas permukaan air laut ini, dikaruniai keindahan alam yang memikat, kekayaan produksi pertanian, buah dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Kota Batu dijuluki The Real Tourism City of Indonesia oleh Bappenas. Kota Batu memiliki 3 buah gunung yang telah dikenal dan telah diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Pandenan 2010 meter, Gunung Welirang 3156 meter, Gunung Arjuno 3339 meter, dan masih banyak lagi lainnya. Pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata Kota Batu 2L 5 derajat Celcius, dengan temperatur tertinggi 27,2 derajat Celcius dan terendah 14,9 derajat C. Curah hujan tertinggi di Kecamatan Bumiaji sebesar 2.471 mm dan hari hujan 134 hari. Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Batu dipilih karena masuk kawasan pegunungan dengan udara yang sejuk dan memiliki keindahan pemandangan alam yang khas daerah pegunungan. Kala itu saat Raja Sindok memimpin seorang petinggi kerajaan, yang bernama Empu Supo, diperintah sang raja untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan, di pegunungan yang di dekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Empu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan wisata Songgoriti. Atas persetujuan sang raja, Empu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu, mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Di lokasi tersebut juga dibangun sebuah candi, yang diberi nama Candi Supo. Seperti permintaan sang raja, tempat peristirahatan itu dilengkapi dengan sumber mata air yang sejuk. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sendok. Karena sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural yang maha dahsyat, maka sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Sumber air panas itu pun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan wisata Songgoriti, dan sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama Batu mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut. Namun dari cerita tutur masyarakat sekitar, sebutan Batu berasal dari seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro. Ia bernama Abu Gonaim atau dikenal dengan nama Kiai Gubuk Angin. Sang Kiai berasal dari Jawa Tengah. Ia meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran serdadu Belanda. Oleh masyarakat setempat, sang Kiai akrab dipanggil Mbah Wastu. Ia membaur dengan masyarakat sekitar dan memulai kehidupan baru. Ia juga menyampaikan ajaran yang diperoleh selama mengikuti Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak warga yang berdatangan dan menetap untuk menuntut ilmu serta belajar agama ke Mbah Wastu. Kultur Jawa sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang. Ketan legenda 1967 adalah penyingkatan penyebutan yang dilakukan agar lebih cepat bila jika memanggil seseorang.
Hal tersebut juga dilajukan saat memanggil Mbah Wastu. Lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Bahtu menjadi batu atau batu yang kemudian digunakan untuk nama sebuah kota dingin di Jawa Timur. Swiss kecil di Pulau Jawa. Pada abad ke-19, kota Batu sudah berkembang dan menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda. Mereka membangun tempat peristirahatan bahkan bermukim di wilayah Batu. Hingga saat ini, masih banyak ditemukan situs dan bangunan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Begitu kagumnya Belanda pada kota Batu, hingga mereka mensejajarkan kota Batu dengan sebuah negara di Eropa, yakni Switzerland, dan memberikan predikat sebagai The Klein Switzerland, atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Keindahan panorama di kota Batu bahkan memikat The Vater Foundation of Indonesia. Setelah Perang Kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta berkunjung dan beristirahat di kawasan Selekta, Batu. Ada beberapa tempat wisata di Batu seperti wisata gua di Cangar dan Telekung, air terjun Koban Rais dan Koban Talun, Songgoriti dan Selekta, Kusuma Agrowisata, Taman Hutan Rakyat Air Surjo dan Gunung Panderman. Demikian singkat cerita tentang sejarah Kota Batu. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.